Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tipe data pada database ya. Tipe data itu seperti apa sih? Nah, kalau kemarin kita sudah pernah bikin tabel, sudah pernah ngutak-atik tabel. Nah, pada tabel sendiri itu sebenarnya ada yang namanya tipe data. Contohnya seperti ini. Saya buka lagi tabel person. Kemudian di sini ada struktur. Nah, pada struktur tabel ini terdapat namanya tipe data, contohnya integer, varchar. Nah, seperti ini. Tipe data ini banyak sekali. Nah, apa saja? Nah, akan saya bahas sedikit mengenai tipe data ini. Nah, jadi gini, kalau data-data ini isinya berupa angka, pakainya integer. Kalau isinya berupa teks, karakter, angka, dan huruf, kita bisa pakai varchar. Nah, lalu ada apa lagi? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita bikin sebuah tabel baru, di sini ada banyak nih. Ada integer, ini untuk angka aja. Ada varchar, ini teks dan angka. Ini ada teks, ini teks yang sangat panjang. Nah, kemudian ada date, date ini untuk tanggal. Nah, kemudian angka pun dibagi menjadi beberapa. Ada yang tiny integer, small integer, medium integer, hingga big integer. Ada pun juga yang float, double, real, decimal. Nah, kalau yang ini untuk nilai-nilai uang ya, kita pakainya seperti ini. Bisa ada komanya juga di sini, decimal, float, double ini. Misalnya 10,7. Nah, itu bisa kita simpan ke dalam tabel. Kalau integer yang atas ini nggak bisa. Nah, dan uh, untuk membuat tabel kan tipe data ini tentu saja ada referensinya. Nah, pada server ini kita menggunakan server yang database-nya MariaDB. Jadi SQL itu banyak tipe database-nya atau jenis database-nya. Nah, database-nya ada yang pakai MySQL, ada yang pakai SQL Server, ada PostgreSQL, ada yang Oracle. Nah, kebetulan yang kita gunakan kali ini adalah MariaDB. Nah, kita bisa lihat referensinya. Tipe data apa saja yang disediakan MariaDB. MariaDB data type. Nah, di sini ada tipe data di MariaDB. Sebenarnya database SQL apapun pasti ada tipe datanya. Perbedaannya adalah pada fiturnya. Mungkin tiny integer seperti ini. Tiny integer itu bisa mengakomodir nilai dari minus 128 hingga 127. Nah, ada small integer ini dari minus 32.768 hingga 32.767. Nah, beda mungkin kalau MySQL dia bisa lebih besar, apalagi PostgreSQL atau Oracle SQL. Nah, ini bisa jadi lebih besar. Beda-beda tergantung tergantung database-nya apa. Nah, kemudian kita cek maksudnya minus 128 hingga 127 seperti apa. Nah, saya akan buat sebuah tabel yang isinya hanya tipe datanya integer semua ya. Kolom 1 dan ada kolom 2, kolom 3, kolom 4. Saya isi dengan tiny integer, yang sini small integer, sini medium integer, sini integer. Oke, saya simpan ya. Maaf, nama tabelnya belum. Tabel integer. Oke. Nah, di sini saya akan inputkan sebuah data. Nah, tambahkan nih. Pertama nilainya adalah ini maksimal nilainya bisa diinput ada 127. Saya inputkan 127. Kemudian di sini ada maksimal yang small integer 32767. 32767.
Kemudian medium integer itu sampai berapa? 83, 88, 607. 83, 86, 607. Terus ini, oh ini panjang ya integer ya. Akan saya copy aja nih. Aduh. Kita buka dulu deh. Integer. Ini integer cukup gede juga ya. Saya masukkan di sini. Saya simpan dulu ya. Oh maaf. Nah, oke. Data berhasil tersimpan. Ini adalah nilai maksimalnya. Sekarang kita coba nih. Ini integer 127. Bagaimana kalau kita edit, kita isi dia menjadi 128. Nah, oh ini belum ada ID-nya. Jadi nggak bisa diedit dari sini. Saya ubah dulu strukturnya. Saya jadikan primary key di sini. Kita lakukan alter tabel ya. Oke. Iya. Jadi kalau di sini nggak ada primary key-nya, kita nggak bisa ngubah lewat sini. Toolsnya nggak muncul ya. Karena takutnya kalau kita ngubah dia akan berubah semua. Makanya kita perlu pasang tuh primary key. Nah, kita ubah nih. Ini 127 karena ini integer, saya ubah jadi 128. Kita kirim. Dia error. Silahkan masukkan nilai kurang dari atau sama dengan 127. Nah, kalau kita isi 126 bisa. Nah, ini jadi berubah 126. Nah, karena maksimal tin integer itu 127. Sama yang paling kecilnya itu adalah minus 128. Kalau ini minus 128, ini masih bisa. Ya. Nah, kemudian kalau ini minus 129, nah, udah nggak bisa dia. Oke, kita kembali ke 127. Begitu juga kita coba yang small integer ya. Small integer batasannya dari minus 32.768 hingga 32.767. Nah, ini saya tambahin satu lagi digitnya. Oke, dia nggak mau karena maksimal 32.767. Nah, sekarang saya kasih minus di depannya. Minus dia paling kecil minusnya segini. Ini kita simpan, masih bisa. Nah, ini udah berubah. Kita ubah lagi nih. Jadi minus 3269. Udah nggak bisa dia karena melebihi batasannya. Nah, kecuali kalau tetap mau menggunakan ini nilai segini, ini kita udah bikin tabel nih, tiba-tiba waduh ID-nya udah mentok, mau diisi 368 nggak bisa nih. Wah, berarti kita harus ubah dari small integer ini ke medium integer kayak gitu. Nah gitu. Mengapa sih nggak kita kasih yang paling gede aja sekalian integer, atau perlu big integer? Nah, karena ini berpengaruh pada kecepatan akses datanya. Jadi kita tentukan ini sesuai kebutuhan ya. Kalau kita mau, misal kita mau bikin kamar untuk satu orang, kita kasih kamar ukuran 3x4 itu udah cukup. Nah, kita bisa kasih kamar ukuran 10x10, tapi itu kan boros ya, dan harganya lebih mahal. Nah, sama seperti ini. Kalau kita kasih lebih gede, dia akan lebih boros tempat memori. Bisa berpengaruh terhadap performa database kalian. Nah, oke. Kemudian selain integer, kita coba lagi yang lainnya. Ini ada yang namanya float. Float ini untuk angka-angka yang mengandung digit tidak tepat satu, ada komanya misalkan kayak gini, minus 3,4, minus 1,1 sekian. Nah,
ini bisa pakai minus. Kemudian ada lagi ya untuk float double. Nah, ini sama ya, hanya beda pada range angkanya sampai berapa maksimal minimalnya. Ini bisa dilihat satu persatu. Nah, kemudian ada lagi tipe datanya blob. Nah, ini ada varchar char. Ini untuk data angka dan huruf saja. Kemudian ada blob ini biasanya untuk nyimpen file. Kita bisa simpan database, bisa simpan gambar ke dalam database. Tapi itu cukup berat kalau nanti kita akses tabelnya ya, karena dia berisi data yang sangat gede. Nah, kemudian ada ini teks. Nah, ini teks bisa maksimal hingga 255 karakter. Bedanya sama yang varchar. Varchar ini lebih kecil lagi daripada teks ya. Kemudian medium teks ini dia bisa menyimpan karakter sebanyak ini. Nah, kalau kita bikin artikel sebuah halaman berita misalkan ya, ada isi beritanya tuh ada banyak paragraf tuh. Nah, kalau kita pakai teks, kalau kurang kita harus naikkan lagi ke medium teks gitu. Kemudian yang paling gede long text. Dan ada lagi nih tipe data date. Nah, kita bisa menyimpan tanggal di tabel. Contohnya seperti ini. Karena kemarin kita belum pernah bikin tanggal ya. Ini tabel integer saya ubah menjadi, saya kasih tambah satu tabel kolom tanggal. Nah, tipenya date ya. Nah, saya ubah. Ini kita bisa nyimpan tanggal, misalnya tanggal hari ini, tanggal 24 Juli. Nah, kita bisa nyimpan tanggal pada database, formatnya seperti ini. Nah, ini ada tanggal, ada time. Kalau time dia nyimpannya jam, menit, detik. Nah, kemudian date time. Apa itu? Ini tanggal dan jam. Kemudian timestamp. Ini tanggal dan jam. Bedanya apa? Kita lihat. Nah, kalau datetime ini ketika memasukkan data ke database, kita harus menentukan tanggalnya tanggal berapa. Nah, nih, ketika kita melakukan insert data, itu harus ditentukan tanggalnya tanggal berapa. Kalau timestamp kita nggak tentukan, dia akan menentukan sendiri. Nah, menyesuaikan tanggal sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi referensi untuk tipe data di SQL, khususnya MariaDB ya. Untuk SQL yang lain, saya sarankan mengunjungi masing-masing situs referensi karena ukurannya bisa berbeda-beda. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih.